Imam Masjid Al-Aqsa puji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Imam Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Syekh Ekrem Sabri, memuji kebijakan Turki yang dianggap bijaksana untuk kota yang diduduki Israel. Ia meminta negara-negara Muslim lainnya untuk menirunya. Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Syekh Ekrem Sabri baru-baru ini mengunjungi Turki. Ia memuji hubungan Turki selama berabad-abad dengan Palestina. Ia mendukung Turki melalui kebijakan bijaknya dalam memperpanjang jembatan persaudaraan dengan dunia Arab. Erdogan memilih pendekatan Turki sebagai jenis kebijakan yang selalu dituntut oleh rakyat Palestina, kata Sabri tentang kecintaan masyarakat Turki pada Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem dilansir dari Daily Sabah. Sabri mengatakan kunjungannya di Turki mencakup ke lembaga budaya dan media di negara itu yang tertarik untuk mempelajari tentang situs tersuci ketiga Islam. Sabri mengutuk larangan masuk Al-Aqsa baru-baru ini oleh otoritas Israel. Sabri memang terdampak larangan itu beberapa kali. Itu kebijakan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Tujuannya adalah untuk mengosongkan Al-Aqsa dan membungkam oposisi, ujar Sabri. Sabri mengeluh gangguan baru-baru ini meningkat di Al-Aqsa. Ia menekankan Masjid Al-Aqsa selamanya milik Muslim. Al-Aqsa hanya untuk Muslim dan orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau kehilangan sedikit pun bagian, ucap Sabri. Beberapa lembaga ekstremis Yahudi telah mempromosikan narasi palsu mereka tentang Yerusalem yang telah mendapatkan dukungan luas, termasuk di negara-negara Palestina dan juga Arab. Oleh karena itu, sebuah narasi Islam yang jelas dan rinci tentang Yerusalem sangat dibutuhkan agar massa Islam mendapat informasi tentangnya. Ketertarikan umat Islam pada Al-Aqsa telah tumbuh lebih kuat. Saya tantang untuk mempromosikan narasi dan pengetahuan Islam tentang Al-Aqsa setiap hari dalam beberapa bahasa agar generasi muda lebih terhubung ke situs suci, imbau Sabri. Sementara itu, Turki mengatakan Israel ingin cegah pembentukan negara Palestina. Ini yang dilakukan negara Turki. Pemerintah Turki menyatakan keprihatinan atas rencana Israel membangun pemukiman ilegal baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Langkah itu dinilai menunjukkan bahwa Israel ingin mencegah terbentuknya negara Palestina. Menurut Turki, Israel memang sengaja mempercepat pembangunan permukiman ilegal sebelum Amerika Serikat dipimpin pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Joe Biden. Jelas bahwa Israel berusaha mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas geografis serta untuk menghilangkan kemungkinan solusi dua negara dengan kegiatan pemukiman ini. Kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada Selasa 12 Januari dikutip laman Anadolu Agency. Turki mendesak komunitas internasional menunjukkan tekanan yang diperlukan kepada Israel sebab pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki mengabaikan hukum internasional. Terutama resolusi PBB, Ankara pun meminta komunitas global menentang tindakan agresif Israel terhadap Palestina. Pada Senin 11 Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Kami dengan senang hati mengumumkan hari ini bahwa 800 apartemen baru telah dibangun di Yudea dan Samaria. Tepi barat, kami di sini untuk tinggal agar kami terus membangun tanah Israel, kata Netanyahu melalui akun Twitter pribadinya. Keputusan pembangunan pemukiman baru di tepi barat muncul sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari mendatang. Semasa kampanye, Biden diketahui telah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas pemukiman Israel di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah mendukung kegiatan pemukiman Israel di tepi barat, padahal tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Dengan demikian, semua pembangunan pemukiman di sana adalah ilegal, ungkapnya. Di sisi lain, Israel gali kompleks Masjid Al-Aqsa, Yordania kejam dan marah.
Israel melakukan penggalian di dekat dinding burak di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pemerintah Yordania marah dan mengecam tindakan rezim Zionis tersebut. Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan tindakan penggalian itu sebagai pelanggaran terbaru terhadap Masjid Al-Aqsa. Dinding burak itu adalah bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, kata juru bicara kementerian tersebut, Daifallah Fayez, pada Senin 11 Januari 2021. Dia menegaskan bahwa Yordania menolak semua tindakan sepihak Israel di Yerusalem Timur yang diduduki kota tua Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, provokasi rezim Zionis tersebut melanggar hukum internasional. Fayez mengatakan pekerjaan pengelolaan dan juga pemeliharaan di kompleks Masjid Al-Aqsa termasuk dinding dan gerbangnya diawasi oleh Awqaf ataupun Awqaf Islam Yerusalem yang dikelola Yordania di bawah hukum internasional. Lembaga itu juga mengawasi status quo situs suci tersebut. Yordania, seperti dikutip Xinhua, meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran dan provokasinya serta menghormati status quo dan sejarah kota tua Yerusalem. Di sisi lain, Israel desak Turki tutup kantor Hamas sebagai syarat perbaikan hubungan. Apakah Presiden Turki menyetujuinya? Israel tidak berniat membangun kembali hubungan normal dengan Turki dan mengirim duta besarnya ke Ankara kecuali pemerintah Turki menutup kantor Hamas di Istanbul. Kantor Hamas tersebut diduga dijalankan sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau PIRM atau Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan dengan senang hati mengembalikan duta besar kami ke Ankara, tetapi yang kami inginkan adalah aktivitas Hamas di Turki, papar seorang pejabat Israel dikutip dari Ynet. Pada tahun 2019 diklaim beberapa tokoh senior Hamas menggunakan Istanbul sebagai tempat berlindung yang aman. Kemudian pada Oktober tahun lalu, Times of Israel melaporkan Hamas mendirikan kantor di kota tersebut serta fasilitas rahasia yang diduga digunakan untuk melakukan serangan cyber terhadap Israel. Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah menampilkan diri sebagai pendukung perjuangan Palestina, memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat dan beberapa negara lain mulai mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada Agustus tahun lalu, Erdogan menjamu delegasi Hamas yang dipimpin Kepala Biro Politik Ismail Haniya, Washington, mengutuk pertemuan itu. Turki juga telah menampilkan dirinya sebagai mediator antara faksi Palestina, Hamas, dan Fatah, yang memungkinkan mereka bertemu dan bernegosiasi di Istanbul September lalu. Fraksi-fraksi tersebut mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah dialog nasional. Namun setelah pembicaraan itu, Hamas dituduh menunda konfirmasi kesepakatan tersebut. Pada November, gerakan tersebut mengatakan bahwa protes ataupun juga proses dari rekonsiliasi hancur ketika Fatah dan otoritas Palestina kembali ke kebijakan kerjasama keamanan dengan Israel. Sejak akhir tahun lalu muncul laporan tentang Turki dan Israel yang menjalin kembali hubungan dan mengembalikan duta besar satu sama lain ke jabatan mereka. Meskipun mengungkapkan keinginannya untuk hubungan yang lebih baik dengan Israel itu, Erdogan menyebut perlakuan Israel terhadap Palestina tidak dapat diterima. Erdogan menegaskan kembali bahwa kebijakan Palestina adalah garis merah. Menanggapi syarat normalisasi Israel, Turki membalas dan mengatakan bahwa mereka juga memiliki syarat sendiri.